Jika Anda punya kemampuan, silakan beli saja Pi yang ada di bursa. Akan tetapi, hati-hati dan pahami risikonya. Adanya dua nilai fee, yaitu nilai konsensus komunitas untuk Pi internal dan harga pasar untuk Pi eksternal. Mungkin terdengar aneh bagi pionir biasa, tapi bagi mereka yang paham betul teknologi di balik jaringan Pi, ini sama sekali tidak mengejutkan. Malah sebaliknya, ini menunjukkan fleksibilitas dan visi jangka panjang Pi Network. Jadilah pionir yang cerdas, pahami perbedaan ini, manfaatkan fitur yang ada, dan terus ikuti perkembangan Pi Network dan siapkan belanja dengan menggunakan Pi. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Sebelum admin lanjutkan, admin sampaikan selamat menunaikan Hari Raya Idul Adha bagi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Sahabat Yasdar, jangan salah pilih Pi internal versus Pi eksternal. Walaupun ini terkesan merasa aneh bagi kita para pionir yang memiliki keterbatasan, kemampuan, dan keilmuan untuk memahami proyek Pi Network ini. Bahkan tidak sedikit beberapa yang tahu seolah mereka tidak tahu dan mereka merasa bingung dengan adanya dua nilai yang berbeda ini. Sehingga kesempatan ini menjadi peluang bagi mereka untuk menghalu-halukan, untuk mendungu-dungukan, untuk membuat kegaduhan seolah ini adalah kabar hoax, ini adalah berita palsu. Akan tetapi kita adalah pionir dan tetap mengikuti perkembangan proyek ini setiap saat melalui klik petir setiap hari tanpa ditunda-tunda lagi. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, para pionir sejati, kita wajib tahu ini. Pernah bertanya-tanya bagaimana sih sistem smart contract di Pi Network itu bisa mendeteksi saldo Pi sebelum kita melakukan pembayaran di ekosistem utama jaringan Pi atau dApps. Yuk kita bahas bersama-sama mengenai Pi internal versus Pi eksternal biar tidak bingung dan tidak gagal paham. Sahabat Yasdar, saat kita akan melakukan transaksi di ekosistem Pi, sistem bakal menampilkan dua jenis nilai fee yang kita miliki, yaitu fee internal berdasarkan hasil kontribusi dan fee eksternal atau non-kontribusi. Kemungkinan besar pada fase jaringan terbuka global nanti, wallet Pi kita juga bakal diupdate dengan tampilan dua saldo, yaitu saldo kontribusi yang ditandai dengan lencana khusus Pi atau fee variety dan saldo non-kontribusi. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana kita bisa membedakan antara fee internal versus fee eksternal. Sahabat bisa melihat tayangan berikut ini. Gambar yang pertama, bayangkan
Saat kita klik tombol pembayaran, sistem akan langsung memunculkan informasi nilai fee internal dari hasil kontribusi penambangan dan nilai fee eksternal atau fee yang kita dapat dari luar, misalnya hasil pembelian daripada bursa. Kemudian di gambar yang kedua ini, terlepas dari mana tombol yang kita pilih, mau fee internal ataupun fee eksternal, sistem akan langsung mengarahkan kita ke AFI atau antarmuka pemrograman aplikasi yang sesuai. Ini tentunya memastikan transaksi kita diproses lewat jalur yang benar. Kemudian ini gambar yang ketiga. Ini yang menarik. Kalau kita pilih tombol fee internal, otomatis nilai yang muncul adalah $314.159 yang kita namakan dengan nilai GCP atau Global Consensus Value. Akan tetapi, jika saja kita memilih tombol fee eksternal, harga fee yang ditampilkan adalah harga real time sesuai pasar saat itu. Sahabat Yasdar, kemudian kita saksikan gambar yang keempat. Untuk fee yang berasal dari kontribusi penambangan, layar ponsel kita akan menampilkan http://afi.mainfee.com sebelum kita menekan tombol bayar. Nah, ini sebagai konfirmasi sumber fee yang digunakan oleh kita saat melakukan transaksi. Oleh karena itu, secara sederhana, ini mirip banget seperti halnya kita berbelanja online dan kita disuruh memilih opsi pembayaran, apakah pembayaran penuh atau COD atau bayar di tempat. Disinilah kita punya pilihan mana sumber pembayaran fee yang ingin kita gunakan. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai nilai fee yang ada di bursa. Pertanyaannya, asli, legal, tapi bukan uang. Ini poin penting yang sering bikin pionir bingung. Fee yang ada di bursa itu fee yang asli, legal, dan resmi untuk transaksi. Jadi, tidak perlu adanya rasa khawatir soal keabsahannya. Namun perlu diingat, fee yang di bursa tidak memenuhi atribut sebagai mata uang. Ini penting sekali untuk kita pahami secara sempurna. Kalau saja kita memiliki kemampuan finansial yang cukup, silakan untuk melakukan pembelian fee yang ada di bursa. Tapi tetap dengan kehati-hatian dan pahami resikonya. Adanya dua nilai fee, yaitu nilai konsensus komunitas untuk fee internal dan harga pasar untuk fee eksternal. Mungkin terdengar aneh bagi pionir biasa, akan tetapi bagi mereka yang paham betul teknologi di balik jaringan fee, ini sama sekali tidak mengejutkan. Justru ini menunjukkan fleksibilitas dan visi jangka panjang jaringan Pi Network. Jadi, jadilah pionir yang cerdas. Pahami perbedaan ini, manfaatkan fitur yang ada, dan terus ikuti perkembangan Pi Network dan bersiaplah untuk belanja menggunakan V-Coin dengan nilai global consensus value $314.159. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network ini. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berpegang teguh ungkapan Dr. Fen, dengan 10 pi saja dipastikan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah terprovokasi, jangan pernah mudah tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan merugikan nasib kita para pionir ke depan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap klik petir setiap hari, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk masa depan yang lebih baik. Salam petir,
Ceder, ceder, ceder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.